baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan kita sehat ya Bu ya. Dari kemarin kita sudah melakukan dan saya sudah menyaksikan observasi ketika Ibu mengajar di kelas, tepatnya di kelas 73. Dan setelah itu ada ini sedikit yang ingin saya tanyakan sama Ibu, beberapa hal-hal penting menurut saya yang ingin saya tahu ya Bu. Yang pertama ini Bu, apa menurut Ibu yang sudah baik dari observasi kemarin yang sudah kita lakukan? Pada observasi kemarin sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sudah menerapkan juga KSE dan keaktifan siswa yang alhamdulillah sudah baik pada observasi kemarin. Ya, saya juga sudah melihat itu sudah melakukan diferensiasi dan KSE itu. Selanjutnya nih Bu, menurut Ibu ada nggak yang perlu diperbaiki ke depan Ibu? Yang perlu diperbaiki persiapan yang lebih matang ya Bu ya. Kemudian melakukan praktik baik secara mandiri maupun kolaborasi, kemudian dilakukan secara konsisten. Oh iya, yang menarik bagi saya itu dilakukan secara konsisten ya Bu. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita lakukan itu. Selanjutnya yang perlu ditingkatkan, ada yang nggak Bu dari proses pembelajaran observasi yang kemarin? Yang perlu ditingkatkan tuh saya melakukan refleksi diri, kemudian lebih banyak lagi latihan secara praktik kolaborasi, kemudian saya juga melakukan dari refleksi diri itu melakukan perbaikan-perbaikan mana yang kurang mana yang tidak. Ya, saya sangat setuju dari yang sampai kata di refleksi diri itu Bu, karena memang menurut saya demi perbaikan diri kita dan komunitas itu sangat penting. Selanjutnya gimana nih Bu, Ibu memfokuskan diri dalam observasi pembelajaran di pembelajaran di kelas itu? Maksudnya fokus diri Ibu untuk menghadirkan siswa itu lebih proaktif, lebih aktif learning kali ya Bu, saya sebut di kelas Bu. Sebelum ke siswa saya menyadari untuk diri saya sendiri, datang dengan sadar dan sepenuhnya. Kemudian karena saya sudah sadar dan sepenuhnya untuk masuk ke dalam kelas, tentunya itu akan membuat konsentrasi fokus saya juga lebih baik. Jadi dengan saya yang lebih fokus, saya yang lebih konsentrasi, siswa juga mampu lebih konsentrasi di dalam kelas. Jadi intinya perlu kesiapan diri kita lebih utama ya Bu ya, supaya bisa, kalau saya sebut itu bisa menularkan energi positif sama anak-anak kita ya Bu. Selanjutnya yang perlu dikembangkan ini Bu dalam hal pembelajaran, ada nggak ya Bu? Selanjutnya saya ingin melakukan pengembangan diferensiasi produk. Khususnya kan saya di bagian prakarya gitu, jadi produk anak-anak itu saya lebih ingin berdiferensiasi baik itu tekniknya, kemudian bahan-bahan yang mereka buat untuk jadi bahan kerajinan, saya lebih beragam gitu. Beragam mungkin bermanfaat juga ya Bu ya. Iya, jadi dengan beragam itu anak-anak lebih menarik perbandingan bagi mereka. Yang satu buat bahan berbeda, satu berbeda, diharapkan lebih aktif gitu. Kira-kira Bu, untuk hal yang perlu dikembangkan ini ada nggak Ibu punya indikator tertentu Bu? Ada Bu. Indikatornya itu saya mau siswa mampu untuk membuat kerajinan produk itu dari bahan yang berbeda-beda, banyak berbagai jenis bahan. Kemudian yang kedua, setelah dia bahan yang berbeda, siswa juga mampu melakukan teknik pengolahan yang berbeda juga. Jadi dalam satu bahan, mungkin satu bahan A, tapi teknik pengolahannya berbeda. Teknik pengolahannya A, tapi bahannya dilakukan dengan berbeda-beda. Jadi diharapkan siswa lebih aktif, lebih ingin tahunya, lebih keluar. Oh, mantap. Saya salut dengan refleksi dari Ibu. Tapi saya mau tahu juga nih Bu, kira-kira kapan ini mulai Ibu lakukan ini? Di pertemuan selanjutnya, saya akan melakukan di materi selanjutnya, saya akan melakukan itu yang tadi saya bilang diferensiasi produknya akan saya lakukan. Oke, barangkali minggu depan lah ya Bu ya. Saya sangat
kepingin ini Bu, melihat aksi yang akan kita lakukan minggu depannya. Tapi untuk saat ini saya ucapkan terima kasih sama Ibu Nisa atas percakapan kita di pagi yang luar biasa ini. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa kita jalankan bersama-sama, sukses bersama-sama, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam Bu.